Shalom anak-anak Tuhan, apa kabarnya? Semoga baik-baik saja ya nak. Saat ini kita memasuki pelajaran kedua. Allah berkuasa atas hidup manusia. Bahan Alkitab Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 dan Kejadian 2 ayat 7. Adapun tujuan pelajaran, siswa dapat bersyukur atas hidup atau tubuhnya yang diciptakan Allah. Dan siswa dapat mengerti bahwa berbeda-beda itu unik dan menarik. Sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami mau belajar. Berikan kami kepintaran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini kita akan belajar mengenai kisah Sherlia yang berumur 10 tahun. Ia memiliki kulit sawo matang dan rambut keriting yang sangat indah. Ibunya bercerita, sewaktu Sherlia berumur 8 tahun, ia sangat membenci kulitnya yang berwarna sawo matang dan rambutnya yang keriting. Ia merasa tidak sama dengan Ingrid sepupunya yang berkulit putih dan berambut lurus. Berkali-kali Sherlia bertanya kepada ibunya, mengapa dia berbeda jika dibandingkan dengan sepupunya Ingrid. Suatu ketika ibunya bercerita ke tantenya, Tante Frista, tentang apa yang merisaukan hati Sherlia. Tante Frista hanya menggeleng-gelengkan kepala dan berjanji akan berbicara dengan Sherlia. Tibalah saatnya Tante Frista berkunjung ke rumah Sherlia. Sherlia senang sekali. Lalu ia menceritakan tentang teman-temannya dan sekolahnya. Akhirnya Tante Frista merasakan inilah kesempatan yang baik untuk menasehati Sherlia tentang warna kulit dan rambutnya. Tante Frista menjelaskan bahwa dengan warna kulit dan rambutnya yang seperti itu membuat Sherlia tampak berbeda dengan teman-temannya, bahkan dengan Ingrid sepupunya. Disinilah letak keunikan Sherlia. Sherlia mendapat penjelasan yang panjang lebar tentang betapa kita harus bersyukur memiliki kulit dan rambut yang indah sebagai pemberian Tuhan. Sherlia pun menyadari bahwa dia harus bersyukur karena memiliki warna kulit dan rambut yang seperti itu. Setelah kita mendengarkan cerita Sherlia, di sini kita boleh menyadari bahwa Allah berkuasa atas hidup manusia. Seperti firman-Nya yang tertulis dalam Kejadian 2 ayat 7, begini firman Tuhan. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, betapa istimewanya kita manusia ini anak-anak ibu. Manusia dibentuk Allah dengan kedua tangannya, lalu memberikan nafas kehidupan ke dalam hidung kita sehingga kita boleh hidup. Kita berbeda dengan ciptaan yang lain. Kita itu manusia yang sangat istimewa. Jika ciptaan yang lain Tuhan Allah menciptakan dengan firman, tetapi manusia itu berbeda. Tuhan Allah menciptakan kita dengan kedua tangannya dan memberikan nafas kehidupan. Wah, kita sungguh sangat bersyukur anak-anak ibu. Coba bayangkan anak-anak ibu, jika Allah tidak menghembuskan nafas hidup kepada kita manusia, tentu kita tidak seperti saat ini. Kita tidak bisa bernafas, kita tidak bisa menikmati alam yang indah, tidak bisa melihat orang-orang yang kita sayangi, tidak bisa menghirup aroma kue yang enak. Kita juga tidak dapat bermain. Nah, dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 dikisahkan bahwa Allah membentuk manusia menurut gambar dan rupa Allah. Ini tidak berarti wajah manusia sama dengan wajah Allah, tetapi sifat-sifat yang ada pada Allah seperti kasih, baik, damai, dan adil terdapat juga pada manusia.
Namun demikian, banyak manusia yang merusak sifat dan kebaikan Allah, yaitu ketika mereka jatuh dalam dosa. Nah, anak-anak ibu, bisa kamu bayangkan betapa berharganya manusia sehingga Allah sendiri yang membentuknya dan memberinya kehidupan. Jadi, seperti apapun warna kulitmu, bentuk rambutmu, warna biji matamu, dan ukuran tubuhmu, semuanya adalah anugerah Allah karena Allah yang menciptakan kamu dengan penuh kasih sayang. Allah hadir bukan hanya ketika kamu diciptakan, tetapi juga di sepanjang kehidupanmu, baik ketika kamu merasa sedih, senang, berhasil, ataupun gagal. Demikianlah pelajaran kita saat ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami telah selesai belajar. Ajar kami untuk semakin mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.